Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Al-Bari Putra dari Prodi Sains Data dengan NIM 24031554161. Dengan dosen pengampus saya yakni Ibu Yuni Rosita Dewi, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan parsial sebagai bentuk dari salah satu remedi kalkulus lanjut. Oke, sekedar info saja teman-teman. Profil prodi saya yakni Sains Data, yaitu didirikan pada tanggal 23 Juni 2022 dengan nama prodi saya yakni Ibu Yuliani Puji Astuti, SSI, MSI. Prodi kami memiliki visi, yaitu menjadi program studi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sains data berbasis edu, tekno, ecopreneurship, dan bereputasi global. Untuk misinya, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan riset sains data yang tangguh, adaptif, inovatif, dan berbasis edu, tekno, ecopreneurship. Yang kedua, yakni menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas inovasi penelitian di bidang sains data yang berdaya saing global. Yang ketiga, yakni menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi hasil penelitian. Yang keempat, yakni menyelenggarakan tata kelola di program studi S1 Sains Data yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, yakni menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional yang produktif untuk menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang sains data. Baik, sebelum kita membahas turunan parsial teman-teman, mari kita mereview sedikit tentang ingatan kita, yakni rumus turunan, di mana fx sama dengan a dikali x pangkat n. Jika kita memiliki fungsi a dikali x sama dengan n, maka turunannya yakni f aksen x sama dengan a dikali n dikali x n min 1, yaitu pangkatnya dikurangin 1. Baik, definisi dari turunan parsial ini sendiri teman-teman, yakni fungsi z yaitu fx, y adalah fungsi dua peubah yang terdefinisi pada daerah definisi tertentu. Turunan parsial terhadap pertama z terhadap x dan y masing-masing dinotasikan dengan do z per do x dan do z per do y. Simpelnya gini teman-teman, jika kita memiliki fungsi fx, y, turunan parsial ini caranya yakni kita turunkan terhadap x, lalu fx, y ini juga kita turunkan kepada y. Jadi diturunkan kepada dua peubah x dan y. Lanjut. Nah, untuk turunan parsial pertama terhadap x, tentu saja y-nya dianggap konstan. Sementara yang turunan parsial pertama terhadap y, x-nya dianggap konstan. Contoh soal nomor 1, fx, y. Kita memiliki fx, y di sini yakni x pangkat 4y ditambah xy kuadrat. Yang nomor 2, kita memiliki fx, y sama dengan y cos x kuadrat plus y kuadrat. Seperti yang kita tahu tadi teman-teman, fungsi fx, y ini kita turunkan terhadap x dan kita turunkan terhadap y. Coba teman ingat lagi, kita awal-awal turunkan terhadap x, y-nya dianggap apa? Ya, dianggap konstan. Jadi yang diturunkan hanya x-nya. Kita bisa lihat di sini turunan x 4 pangkat 4y yaitu 4x3y yang tadi kita bahas di awal tadi, alur rumus turunan, ditambah turunan xy kuadrat, yakni karena kita turunkan terhadap x, turunannya x1, turunannya x itu 1, jadi 1 dikali y kuadrat. Y nya kita anggap sebagai konstan ya teman-teman. Setelah kita menurunkan terhadap x, kita juga menurunkan terhadap y teman-teman, dimana x di sini ya dianggap sebagai konstan. Turunan x pangkat 4y terhadap y, yakni turunan y itu kan 1. Lah, 1 dikali x pangkat 4 jadi x pangkat 4 ditambah turunan xy kuadrat terhadap y, yakni pangkat 2 ini dikalikan ke depan
jadi 2xy, lalu 2 ini dikurangi 1, jadi 2xy pangkat 1. Lalu ini untuk contoh yang trigonometrinya, kira-kira alurnya sama seperti yang nomor 1 teman-teman. Nah terus Kak, gimana kalau ada peubahnya nambah z misalnya, jadi fx, y, z. Nah kita akan bahas ini. Nah oke, kita perlu tahu dulu definisinya. Seperti yang tadi teman-teman, ini sama saja hasilnya. Turunan parsial pertama fx, y, z terhadap x. Oke, pertamanya terhadap x. Nah, sementara YZ-nya gimana Kak? YZ-nya dianggap konstan. Sementara turunan terhadap Y, XZ-nya dianggap konstan. Turunan parsialnya terhadap Z. Nah, ini salah teman, maaf. Terhadap Z, XY-nya dianggap konstan. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Baik, contoh soal. Tentukan turunan parsial pertama fx, fy, fz dari fungsi berikut ini. Nah, teman-teman, kita di sini memiliki fx, y, z sama dengan xy, y kuadrat plus y kuadrat z plus 3xz. Nah, sama seperti tadi kita teman-teman, kita turunkan terhadap peubah x, y, dan z. Pertama kita turunkan x dulu. Do f per do x sama dengan x do per do x, xy plus y kuadrat z plus 3xz. Nah, kita turunkan masing-masing di sini teman-teman. Turunan xy terhadap x, y-nya dianggap konstan, turunan x yaitu 1. Jadi di situ tertulis y plus. Nah, karena y kuadrat z ini tidak memiliki variabel x teman-teman, maka ya kita langsung tulis 0 saja. Lalu untuk 3xz ini turunannya terhadap z, terhadap x yaitu 3z. Kenapa? Karena kan turunannya x itu 1, jadi 3 kali 1 kali z sama dengan 3z. Nah, jadi ditemukanlah hasil y plus 0 plus 3z. 0-nya bisa kita hilangkan, y plus 3z. Itu turunan terhadap x. Nah, untuk yang kedua teman-teman, turunan terhadap y. Sama seperti x tadi teman-teman, tapi ini bedanya kita turunkan terhadap y. XY turunannya, y itu kan turunannya 1, jadi 1 kali x, x. Nah, terus untuk y kuadrat z, turunan y kuadrat z terhadap y, yakni 2-nya dikali ke konstanta y-nya 1 yaitu 2y, terus pangkatnya dikurangi 1 jadi 2yz. Nah, kita tulis di situ x plus 2yz. Nah, karena 3xz ini tidak memiliki variabel y teman-teman, jadi kita bisa langsung tuliskan 0. Ditemukan jawaban yakni x plus 2yz tambah 0, bisa kita tulis x plus 2yz. Jadi turunan parsial terhadap y yakni x plus 2yz. Nah, karena kita kan tadi ada 3 perubahan teman-teman, jadi kita juga turunkan terhadap z, yaitu xy tidak memiliki variabel z, maka kita tulis 0. Y kuadrat z, turunan terhadap z, yakni z kan turunannya 1, jadi 1 dikali y kuadrat. Lalu untuk 3xz ini sendiri, turunan terhadap z-nya, z kan tadi juga turunannya 1, jadi 1 dikali 3x sama dengan 3x. Terus ditemukan 0 plus y kuadrat plus 3x, bisa kita hilangkan 0-nya, y kuadrat plus 3x. Jadi turunan parsial terhadap z yakni y kuadrat plus 3x. Nah, itu kan tadi kita hanya menurunkan 1 kali ya teman-teman. Lalu kalau diturunkan 2 kali itu namanya apa? Turunan parsial apa? Namanya yakni turunan parsial tingkat tinggi. Nah, definisinya yakni teman-teman, turunan parsial tingkat ke n untuk n lebih dari 2 kan. Tadi kan apa? Ya tentu saja kan namanya tadi kan cuma 1 kali gitu ya. Berarti ini harus lebih dari sama dengan 2 atau lebih gitu. Dari fungsi 2 perubah atau lebih disebut sebagai turunan parsial tingkat tinggi.
Jika diketahui fx, y, maka turunan parsial tingkat 2 dari fungsi dua buah tersebut adalah ini fxx, jadi diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap x lagi, fyy diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap y lagi, fxy, jadi turunan terhadap x itu diturunkan terhadap y lagi, fyx itu turunan terhadap y diturunkan lagi terhadap x. Nah, contoh soalnya kita memiliki fx, y di sini yakni xy kuadrat plus x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, tadi kan kita tahu teman-teman, diturunkannya kan 2 kali ya. Nah, kita turunkan yang pertama kali dulu nih. Fx sama dengan do f per do x. Nah, sama dengan y kuadrat plus 3x pangkat 2 y pangkat 3. Nah, ini untuk yang masih bingung, kita review ke materi yang awal tadi teman-teman, yang turunan parsial biasa. Nah, setelah kita menemukan turunan ini pertamanya, yang pertama ini kita turunkan lagi terhadap x, jadi kita bisa tuliskan fxx. Nah, turunan pertama ini kita turunkan lagi terhadap x do per do x y kuadrat plus 3x kuadrat y pangkat 3, hasilnya 6xy pangkat 3. Nah, sekali lagi teman-teman yang masih bingung ini dapat dari mana, bisa kembali lagi ke alur rumus turunan yang di awal tadi. Nah, untuk fxy ini kan tadi sudah menemukan turunan pertamanya ya teman-teman. Jadi turunan pertama terhadap x, nah ini diturunkan terhadap y, hasilnya 2y plus 9x kuadrat y kuadrat. Nah, itu turunan itu kan terhadap x. Nah, ini terhadap y, do f per do y. Nah, ini turunan pertamanya dulu teman-teman. Kita cari dulu turunan pertamanya, sama dengan 2xy ditambah 3x pangkat 3 y kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertama, ini turunan keduanya teman-teman. Nah, ini turunan pertamanya diturunkan lagi terhadap y, makanya disebut fyy. Ditemukan hasil 2x plus 6x pangkat 3y. Nah, untuk turunan fyx nya, turunan pertama dari fxy terhadap y ini, diturunkan lagi terhadap x, ditemukanlah hasil 2y plus 9x kuadrat y kuadrat. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini yang kita ambil dari turunan parsial teman-teman, salah satunya yakni kecepatan dan percepatan mobil. Kalau kecepatan mobil tergantung pada waktu dan medan jalan, misal v, t, x, maka turunan parsial bisa menunjukkan. Nah, turunan v terhadap t ini bisa menunjukkan seberapa cepat mobil berubah kecepatan terhadap waktu, atau biasanya kita sebut sebagai percepatan. Sementara turunan f terhadap x ini teman-teman menunjukkan perubahan kecepatan terhadap posisi, misalnya jalan naik atau turun. Contohnya dipakai dalam sistem seperti cruise control, rem otomatis, dan efisiensi energi mobil listrik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.